permulaan kita. In the Buddha's time, there was a deva, Subrahma, who was happily abiding in the deva world with a retinue of 1,000 female devas. Ya, di masa Sang Buddha terdapat seorang dewa yang bernama Subrahma yang berdiam dengan bahagia di alam dewa dengan dengan dewa pengikutnya sebanyak 1,000 orang. Have you ever heard 500 left, 500 right? Apakah Anda pernah mendengar kisahnya mengenai 500 dewi di kanan, 500 dewi di kiri? Now this story, 1,000, 500 left, 500 right. Jadi di dalam kisah ini ya, 500 di kanan, 500 lagi di kiri. In this story, Subrahma was sitting under a tree in the Nandana grove among 500 female devas. Ya, di dalam cerita ini Subrahma sedang duduk di bawah pohon di hutan Nandana di antara 500 dewi. The other 500 had climbed up the tree. Sementara 500 yang lainnya itu telah naik ke atas pohon. Not only human female, but also celestial beings, female devas, they climb up the trees too. What are they doing there? Jadi bukan cuman wanita manusia saja yang memanjat pohon, tapi dewi ya, makhluk dewi juga memanjat pohon. Apa yang mereka lakukan di atas sana? Do you want to climb? Anda ingin memanjat? What are they doing? Apa yang mereka lakukan di sana? They were singing and throwing flowers down from the tree. Ya, mereka bernyanyi dan menabur bunga turun ke bawah. Those female devas who remained under the tree with Subrahma gathered up the flowers and made wreaths of them for him. Dewi-dewi tersebut yang tetap berada di bawah pohon dengan Subrahma mengumpulkan bunga-bunga tersebut dan memakotai Subrahma dengan bunga-bunga. His companions were all happily singing and dancing. Semua sahabat-sahabatnya bernyanyi dan berdansa dengan bahagianya. But suddenly, the devas up in the tree stopped singing. Tetapi tiba-tiba saja dewi yang berada di atas tersebut berhenti bernyanyi. There was silence. Hening. Subrahma wondered what happened. Subrahma pun bertanya-tanya apa yang terjadi. He looked up and saw that the tree was empty. Dia menengadah ke atas dan melihat bahwa pohon tersebut kosong. 500 of Subrahma's female companions had simply vanished. 500 dewi sahabat Subrahma hilang begitu saja. I have told in my Dhamma talk 3 sayings of Deva. Jadi di dalam Dhamma talk Bante pernah memberikan Dhamma talk mengenai 3 ungkapan dewa. 5 foretelling signs appear only for those with much merit, not for every Deva. 5 pertanda hanya muncul bagi dewa-dewa yang memiliki kebajikan yang besar, bukan mereka yang memiliki jasa kebajikan kecil. Now these 500 female devas simply vanished while they are singing, while they are picking up flowers. Dan ke-500 dewi tersebut hilang begitu saja di saat mereka sedang bernyanyi dan menaburin bunga. Subrahma, the desire to know where they went arose in his mind. Subrahma tersebut dikarenakan keinginan untuk mengetahui kemana mereka pergi, keinginan tersebut muncul di dalam benaknya. When they looked for them with his divine eye, he discovered that they had suddenly died, but were immediately reborn in the Avijji hell, in the great hell. I have talked about, but no. sorry. Because I having no time, I haven't explained all of you about the Avijji hell. Ya, jadi ketika Subrahma tersebut mencari mereka dengan menggunakan mata dewanya, dia menemukan bahwa para dewi tersebut mendadak meninggal, tetapi terakhir kembali lagi dengan segera di neraka Avijji. Jadi waktunya kurang cukup, Bante tidak bisa menjelaskan mengenai neraka Avijji. It is a very terrible hell. Ya, neraka Avijji tersebut merupakan neraka yang sangat menyeramkan sekali. Now, our venerable
Devadatta also there. Sekarang yang mulia Dewadatta kita juga sedang berada di sana. Don't you want to see him? Anda ingin melihatnya? Don't you want to see these 500 female devas too? Apakah Anda ingin melihat 500 dewi tersebut juga? Don't you want to shake hands with them? Apakah Anda tidak ingin berjabat tangan dengan mereka? If you want, you can visit there. Kalau Anda ingin, Anda bisa mengunjungi sana. But I don't want all of you to go there. Tapi Bante tidak ingin agar kita semua menuju ke sana. Do you want to go there? Apakah Anda ingin ke sana? Okay, be careful. Ya, kalau begitu hati-hati. Be heedful. Ya, jangan lengah. Not to indulge in sensuality. Ya, jangan terlibat dalam mencenderungkan diri ke dalam kesenangan-kesenangan indrawi. Now, in times of indulging, so now female devas, their time ripens. Time ripens and they pass away. The time they are enjoying sensuality. Jadi ke-500 dewi tersebut suatu sedang terlibat dalam sensualitas tersebut, mereka meninggal begitu saja ketika mereka sedang menikmati kesenangan indrawi. Do you like dinner party? Do you like to have dinner party? Oh, apakah Anda suka dengan pesta makan malam? Do you like to have birthday party? Apakah Anda suka menghadiri pesta ulang tahun? Do you like dancing? Apakah Anda suka berdansa? Do you like playing music? Apakah Anda suka bermain musik? At that time, if you die, you may fall to great hell. Jika di saat itu Anda meninggal, mungkin Anda akan bisa jatuh ke neraka Wisi. People happy, but they are unwholesome. Ya, orang-orang berbahagia, orang-orang merasa senang sekali, tetapi itu adalah ketidakbaikan. That's why people think what they like is good, what they dislike is bad. Oleh karena itu orang-orang berpikir bahwa apa yang mereka sukai itu adalah hal yang baik, apa yang mereka tidak suka itu adalah hal yang tidak baik. Like and dislike, good and bad doesn't depend on like and dislike. Suka dan tidak suka. Jadi kebaikan maupun ketidakbaikan tersebut tidak bergantung kepada suka maupun tidak suka. I've ever asked this question to one of the German lady. Jadi Bante pernah menanyakan pertanyaan tersebut kepada seorang wanita Jerman. Do you like singing? Apakah Anda suka bernyanyi? She answered me, of course. Dia menjawab Bante, oh sudah tentu. Do you like playing piano? Of course. Apakah kamu suka bermain piano? Oh tentu saja. How do you think? Is it wholesome? Oh yes, it is wholesome. I like it. Bagaimana menurut kamu? Apakah itu suatu hal yang baik? Oh tentu saja itu hal yang baik. Saya suka, saya menyenanginya sekali. How to do it? Bagaimana? She thought it is good, it is wholesome because she like. Dia mengira itu adalah baik, itu adalah suatu kebajikan karena dia menyukainya. So good and bad doesn't depend on our like and dislike. Good is good all the time, bad is bad all the time. Jadi kebaikan maupun keburukan tidak bergantung kepada suka maupun tidak suka. Kebaikan itu tetap akan menjadi kebaikan sepanjang waktu. Demikian juga keburukan tetap akan menjadi keburukan sepanjang waktu. That's why sensuality, sensual pleasures are good in the eyes of blind. Oleh karena itu, sensualitas atau kesenangan indrawi adalah indah di mata mereka yang buta. Beauty in the eyes of blind. Ya, cantik bagi mereka yang buta. True? Benar? Are you going to enjoy again? Apakah Anda ingin menikmatinya lagi? No. Where will you go after this retreat? Mau kemana setelah retreat ini selesai? So I heard organizers are saying, oh, very soon the retreat is going to over. We have to go and enjoy sensuality. Ya, jadi Bante mendengarkan yang maksudnya dari organisasi dia berkata, oh retreat ini akan segera berakhir, kita harus menikmati kesenangan sensualitasnya. Be careful, the time you're enjoying sensuality, dancing, singing, playing music, if you die, very, very bad. Ya, jadi berhati-hati ketika saat retreat berakhir dan Anda menyanyi, berdansa dan bermain musik, pada saat itu Anda meninggal. Itu akan menjadi hal yang sangat buruk sekali. It is
Aviji hell is a very terrible hell. Jadi neraka Awici merupakan neraka yang sangat menyeramkan sekali. 500 female devas from his retinue, who was happily singing and throwing flowers down from the tree, suddenly died and fell into the terrible hell. 500 dewi pengikutnya yang menyanyi dan berdansa dengan bahagia menabur bunga dari atas pohon, tiba-tiba saja meninggal dan jatuh ke neraka yang menyeramkan tersebut. As you know, separation from those whom we love is suffering. Seperti yang Anda ketahui, berpisah dengan orang yang kita cintai merupakan penderitaan. Piyehi vipayogo dukkha. In Pali. Dalam bahasa Pali. No less so for devas. Subrahma felt very, very sad. Tidak terkecuali bagi para dewa, maka Subrahma pun merasa sangat-sangat sedih sekali. He suffered very much. Dia menderita dengan sangat. He felt intense grief. Dia menderita duka yang sangat dalam. At the same time, heedful attention arose in him. Di saat yang sama pula, sikap perhatian penuh pun muncul pada dirinya. He examined his own lifespan and saw that he himself, along with the remaining 500 female devas, were due to die in 7 days, and that he also would take rebirth in the same hell. Dia memeriksa jangka waktu kehidupannya sendiri dan melihat bahwa dirinya sendiri bersama dengan 500 dewi yang tersisa akan meninggal dalam jangka waktu 7 hari, dan mereka akan mengalami kelahiran kembali lagi di neraka yang sama. Where would they take rebirth? Di mana mereka akan terlahir kembali lagi? In the same hell. Within how many days? 7 days. Ya, mereka akan terlahir kembali lagi di neraka yang sama dalam jangka waktu 7 hari. Let me ask you a question. Ya, Bante ingin mengajukan pertanyaan kepada Anda semua. What do you think? Which grief would be greater? The grief that arose in the young Deva's mind when he was separated from those original 500 Devas whom he loved, or the grief that arose in him when he saw that he and his remaining retinue were going to suffer in the same hell soon? Ya, duka mana yang lebih mendalam? Duka yang timbul di dalam pikiran dewa muda ketika dia terpisah dari 500 dewi yang dicintai, atau duka yang timbul di dalam dirinya ketika dia melihat dirinya berikut 500 pengikutnya yang tersisa akan mati dalam waktu 7 hari. Mereka juga akan mengalami kelahiran kembali lagi di neraka yang sama. The second, the grief that arose in him when he saw that he and his remaining retinue were going to suffer in the same hell after 7 days. Sudah tentu ya, rasa duka yang mendalam dikarenakan melihat kematian dirinya sendiri dan dewi-dewi pengikutnya yang merupakan itulah merupakan kejadian yang duka yang lebih mendalam. If we know that within the 7 days, in the 7 days we will die, what will we do? Jika kita tahu dalam jangka waktu 7 hari lagi kita akan meninggal, apa yang akan kita lakukan? That's why even we don't know when we will die, we should reflect the true nature of life, which is death. Jadi meskipun kita tidak mengetahui, kita harus merenungkan suatu kebenaran alami, yaitu kematian. We should reflect the way taught by the Buddha. Kita harus merenungkan seperti cara yang diajarkan oleh Sang Buddha. What does the Buddha say? Apa yang dikatakan oleh Sang Buddha? Maranam me duwan, death is certain. Jivitan me aduwan, life is uncertain. Kematian adalah pasti, kehidupan adalah tidak pasti. Can you repeat after me? Maranam me duwan, Marane duwon, Maranam, Maranam me duwan, Maranang me tuwon, Jivitam me aduwan. Jivita me atuwon. Marana is death. Marana itu artinya kematian. Dua is certain. So Marana me duwan, death is certain. Jadi marana itu kematian, sedangkan dua itu artinya pasti, kepastian.
Jivitan me aduun, it means life is uncertain. Ya, sementara jivitami atuan itu artinya kehidupan itu adalah tidak pasti. Maranam me bhavesati, I will surely die. Saya secara pasti akan meninggal. Repeat after me. Diulangi. Maranam me bhavesati, Maraname bawe sati, I will surely die. saya pasti akan meninggal. And the last one, Marana priyot sanan, mama jivitan. Marana priyo sanan, Mana pariyo sana me jivitan. mi jivitan. My life will end in death. Hidup saya akan berakhir dengan kematian. Remember? Ingat. So I will repeat in English. Jadi Bante akan mengulanginya dalam bahasa Inggris ya. Death is certain. Kematian adalah pasti. Life is uncertain. Kehidupan adalah tidak pasti. I'm surely die. Saya pasti akan meninggal. My life will end in death. Hidup saya akan berakhir dengan kematian. Every morning when you wake up, you should reflect. Ya, setiap pagi di saat Anda bangun, Anda harus merenungkan dengan cara demikian. Every noon, afternoon, you should reflect it. Ya, setiap siang maupun petang, Anda harus merenungkannya. Every evening and night time too, before you are going to sleep, you should reflect. This reflection, this is very, very supportive. This is very, very beneficial for all of us. Jadi setiap malam sebelum kita hendak tidur, sebaiknya kita juga merenungkannya. Ini merupakan hal yang sangat mendukung sekali dan hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Even in our daily life, whenever we remember, whenever we are free at that time, we should reflect about the death. Ya, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita, di saat kita ada waktu luang, kita seharusnya merenungkan tentang kematian. If we reflect in this way, it will help us to be able to do more wholesome deeds and to be able to avoid unwholesome deeds in our life. Jika kita bisa merenungkan dengan cara seperti demikian, itu bisa membantu kita untuk meningkatkan perbuatan kebajikan yang kita lakukan dan menghindari melakukan perbuatan tidak baik dalam kehidupan kita. Now, Subrahma, who knows that he and the remaining female, 500 female retinue is going to die in 7 days. Sekarang si Subrahma itu setelah mengetahui bahwa dia berikut dengan Dewi pengikutnya itu akan meninggal dalam jangka waktu 7 hari. When he knew his own mortality, his grief was so strong. Ketika dia mengetahui akan kefanaannya diri sendiri, penderitaannya, rasa sedihnya itu sangat kuat sekali. So as I have asked all of you, which grief will be more stronger? Jadi Bante tadi baru saja mengajukan pertanyaannya, derita mana yang akan lebih kuat? For sure, the stronger grief would be that which arose in him or himself and his remaining retinue when he saw the coming terrible suffering that they all were also headed towards. Jadi sudah tentu rasa duka yang lebih mendalam adalah derita yang muncul di dalam dirinya bagi dirinya sendiri serta pengikutnya yang tersisa ketika dia melihat datangnya penderitaan yang mengerikan yang akan mereka hadapi di depan. Before, he suffered for those whom he loved and lost. Sebelumnya, dia menderita bagi mereka yang dia cintai dan kehilangan. Now he suffered for himself. Sekarang dia menderita untuk dirinya sendiri. Intense grief arose in his mind. Duka yang mendalam pun muncul pada dirinya. The fear of suffering in hell is so deep-seated and terrifying that a sense of urgency immediately arose in him.
Rasa takut akan penderitaan di neraka begitu mendalamnya dan menakutkannya hingga rasa keterdesakan spiritual pun muncul pada dirinya. Driven by this sense of urgency, in absolute fear, Subrahma went to see the Buddha and asked for comfort and help. Ya, terdorong oleh rasa keterdesakan spiritual dan rasa takut yang hebat ini, Subrahma pun pergi mengunjungi Sang Buddha dan meminta pertolongan serta kenyamanan dari beliau. In the presence of the Buddha, he recited this verse. Di hadapan Sang Buddha, dia pun melantunkan syair berikut. Always frightened is this mind. This mind is always agitated about and arisen problems and about arisen wants. If there exists release from fear, being asked, please declare it to me. Selalu ketakutan pikiran ini selalu guncang tentang masalah yang belum muncul dan tentang masalah yang telah muncul. Jika ada pelepasan dari rasa takut, setelah ditanyakan, tolong beritahukanlah hal ini kepada saya. Even though Devas are normally very happy, Subrahma was now anxious and terrified. Meskipun pada umumnya dewa itu merasa sangat berbahagia, tetapi kini Subrahma merasa sangat cemas dan ketakutan. His fear was so dreadful and continuous that he uttered the words, always frightened is this mind. The mind is always agitated. Ketakutannya begitu mencekam dan berkelanjutan sehingga dia pun mengutarakan kata-kata, selalu ketakutan pikiran ini selalu guncang. He was concerned about both arisen problems and arisen wants. Dia prihatin akan hal yang telah muncul maupun yang belum muncul. In this case, the arisen problem was the sudden death and shocking destination of the 500 female devas from his retinue. Ya, jadi di dalam kasus ini masalah yang telah muncul itu adalah kematian mendadak dan tempat tujuan yang mengejutkan dari 500 dewi pengikutnya yang meninggal. The arisen one was even more problematic, his own imminent death and descent into hell along with the rest of his remaining retinue. Hal yang belum muncul itu bahkan lebih bermasalah lagi. Kematiannya sendiri yang mungkin akan segera terjadi dan akan terdampar di neraka bersama dengan rombongan dewi yang tersisa. Motivated by a sense of urgency, he asked the Buddha to make known the way to release. Termotivasi oleh rasa keterdesakan tersebut, dia pun meminta Sang Buddha untuk memberitahu jalan menuju ke pembebasan. Buddha instructed Subrahma that meditation practice is a source of comfort. Jadi Sang Buddha pun memberi instruksi kepada Subrahma bahwa praktek meditasi adalah sumber dari kenyamanan. So strong was the Deva's sense of urgency that, having heard it, he and his retinue penetrated the Buddha's meaning, and at that moment they attained stream entry. They became Sotapannas. Begitu kuatnya rasa keterdesakan spiritual tersebut hingga setelah mendengarkannya, dia dan pengikutnya pun menembus maksud dari Sang Buddha, dan pada saat itu pun mereka mencapai pemasuk arus, seorang Sotapanna. They were all completely free from suffering in the four states. Mereka terbebas sepenuhnya dari penderitaan di 4 alam menderita. Path knowledge removed the defilements that would subject them to suffering in any one of those states. Pengetahuan jalan mencabut kekotoran-kekotoran batin yang akan menjadikan mereka subjek dari penderitaan di salah satu alam tersebut. How wonderful it is! Betapa indahnya hal tersebut. Here, we all need to think about the chances of being reborn in one of the 404 realms compared to being reborn in one of the happy realms. Di sini kita semua harus berpikir akan lebih besarnya kemungkinan untuk terlahir kembali lagi di salah satu 4 alam menderita adalah lebih besar dibandingkan untuk terlahir kembali lagi di salah satu alam bahagia. Before talking about it, I want to tell something. Jadi sebelumnya Bante ingin menceritakan mengenai sesuatu. Now you all heard. Kini Anda semua telah mendengarkannya. The 500 female devas in the tree died and took rebirth in the great hell.
Ya, 500 dewi yang berada di atas pohon tersebut mengalami kematian dan terlahir kembali lagi di neraka Awici. And also after surveying or looking with his divine eye, he came to know that he and the remaining 500 female retinue is going to die in 7 days, and they will fall to the same hell. Ya. Dan juga setelah mensurvei dan melihat bahwa dia berikut dengan 500 dari pengikutnya yang tersisa, setelah kematiannya mereka akan terakhir kembali lagi di neraka Awici dan menderita di sana. But because of his heedful attention, tetapi dikarenakan perhatiannya yang penuh kebijaksanaan, after seeing the Buddha and after hearing the Buddha's Dhamma, he and his retinue all attain Sotapanna. Namun setelah mengunjungi Sang Buddha dan mendengarkan Dhamma dari Sang Buddha, mereka semua pun mencapai Sotapanna. Now we can understand Subrahma has many and wholesome karma, which is a cause of suffering in the great hell. Nah, kini kita bisa memahami ya bahwa sebenarnya Subrahma tersebut memiliki sangat banyak sekali perbuatan tidak baik yang bisa menyebabkan dia terakhir kembali lagi di neraka Awici. But because of sense of urgency, after seeing the Buddha, he attained noblehood. Tetapi karena kecerdasan spiritual tersebut, setelah bertemu dengan Sang Buddha, maka dia pun mencapai tingkat kesucian. So we can say he has wholesome karma, which can make him attain noblehood. Jadi kita dapat katakan juga bahwa dia memiliki perbuatan karma baik juga yang dapat membuat dia dapat mencapai tingkatan kesucian. You all too. Demikian pula dengan Anda semua. You all have many and wholesome karmas which can make you fall to the fourfold state. Anda semua memiliki banyak karma yang tidak baik yang dapat membuat Anda terakhir kembali lagi di 4 alam menderita. If you are heedless, fourfold states will be your real home again. Ya, jika Anda lalai, maka 4 alam menderita akan menjadi rumah sejati bagi Anda lagi. If you are heedful like Subrahma, and if you practice your wholesome karma which can make you attain Sotapanna, will give its result. Ya, namun jika Anda penuh perhatian, maka karma baik Anda akan membantu mengkondisikan Anda untuk mencapai kesucian seperti yang terjadi pada Subrahma. It is your choice. Itu adalah pilihan Anda. Which one do you want to choose? Yang mana yang mau Anda pilih? The way to hell, the way to Nibbana? Jalan menuju ke neraka atau jalan menuju ke Nibbana? Yes, that's why we all have good karma, we all have bad karma. Ya, oleh karena itu kita semuanya memiliki karma baik dan juga memiliki karma buruk. Even for our venerable Devadatta, bahkan untuk yang mulia Devadatta kita juga, he had true faith, parami, to be able to practice psychic meditation. Ya, dia memiliki parami ya untuk bisa mempelajari kemampuan batin. He could practice very well. Ya, dia dapat berlatih dengan sangat baik sekali. How strong his concentration will be. Betapa kuatnya konsentrasi yang dia miliki itu. Not only one psychic power, six types of psychic meditation he could attain. Ya, bukan hanya satu jenis saja ya kesaktian yang dia miliki, tetapi 6 jenis kesaktian dia miliki. Also he was the one who was fulfilling Barami to be a Pachega Buddha. Dan dia juga merupakan seseorang yang memenuhi paraminya untuk menjadi seorang Pacheka Buddha. But because of his ego, ya, tetapi dikarenakan egonya,
he accumulated unwholesome deeds that he now suffer in hell. Dia pun mengakumulasikan karma tidak baik dan sekarang dia pun menderita di neraka. That's why this is what we all need to consider. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang harus kita pertimbangkan. According to Buddha's teaching, we were born because of good karma. Berdasarkan pada ajaran Sang Buddha, kita akan terakhir kembali lagi berdasarkan karma baik. Human rebirth, the cause of human rebirth is wholesome karma. Karena lahir sebagai memiliki kelahiran sebagai manusia adalah karma baik. But after we were born, both good and bad karma are giving their results. Tetapi setelah terlahir, baik karma baik maupun karma buruk itu membuahkan hasilnya. According to the Buddha's teaching, behind everybody, two arrows are following us. Berdasarkan pada ajaran Sang Buddha, di belakang setiap orang terdapat dua anak panah yang mengikuti kita. One is wholesome, another unwholesome. Yang satunya adalah kebaikan, sementara yang lainnya adalah ketidakbaikan. If you engage doing wholesome deeds at the present, the two arrows that follow, between two arrows that follow, the wholesome arrow get the opportunity to shoot you. Jika Anda selama hidup ini lebih banyak mencenderungkan diri untuk melakukan perbuatan baik, maka di antara dua anak panah tersebut, anak panah yang merupakan anak panah kebajikan tersebut akan mendapatkan kesempatan untuk mengenai Anda. If you engage doing unwholesome deeds, unwholesome arrow will shoot you. Ya, jika Anda mencenderungkan diri untuk melakukan ketidakbaikan, maka anak panah dari ketidakbaikan tersebut akan memanah Anda. Which arrow do you want? Anak panah yang mana yang Anda mau? Now, Subrahma, the time he was enjoying sensuality, and wholesome arrow is going to shoot him. At that time he changed direction, and then wholesome arrow shoots him. He attains Sotapanna. Subrahma tersebut pada saat dia sedang menikmati sensualitasnya. Jadi itu anak panah ketidakbaikan tersebut itu sudah hampir mengenainya. Tetapi pada saat itu dia berubah pikiran dan maka dia pun melakukan kebajikan. Maka anak panah kebajikan tersebut yang mengenainya. Be careful. Hati-hati. Ask oneself, which arrow do I want? Tanyakan kepada diri kita sendiri, anak mana yang saya mau. So let me continue. Here we all need to think about the chances of being reborn in one of the four realms compared to being reborn in one of the happy realms. Ya, di sini kita harus mempertimbangkan ya bahwa antara dua kesempatan untuk bisa terakhir di alam yang menderita maupun alam yang dibahagia. You may remember in an earlier talk I quoted from a sutta wherein the Buddha asked a group of his monks, which is greater, the little bit of soil on the tips of his fingernail or the soil of the great earth? Ya, Anda mungkin bisa mengingatnya. Pada Dhamma Talk yang terdahulu, Bante mengutip sutta di mana Sang Buddha bertanya kepada sekelompok bhikkhu, yang mana yang lebih banyak, jumlah tanah yang berada di kuku jarinya atau jumlah tanah yang ada di bumi raya yang lebih besar, lebih banyak? Their answer was the soil of the great earth. Jawabannya sudah tentu, tanah yang ada di bumi raya. According to the Buddha, just as the soil of the great earth is more than the soil on the tip of his fingernail, many more people are likely to fall into one of the four woeful realms when they die, rather than being reborn in one of the happy realms. Menurut Sang Buddha, sama halnya seperti tanah yang lebih banyak di bumi raya tersebut, maka jauh lebih banyak orang yang akan jatuh ke empat alam rendah ketika mereka meninggal dibanding terakhir kembali lagi di salah satu dari alam bahagia. Samsara is without a discoverable beginning. Samsara adalah tanpa suatu awal yang dapat ditemukan. For uncountable lifetimes, we have all been accumulating both wholesome deeds and wholesome deeds. Selama masa kehidupan kita yang tidak terhitung, kita semua telah menimbun baik perbuatan baik maupun juga perbuatan tidak baik.
Unfortunately, most of us accumulate more unwholesome deeds during our lifetimes than wholesome ones. Sayangnya, kebanyakan dari kita mengakumulasi perbuatan buruk lebih banyak dibandingkan perbuatan baik di masa kehidupan kita. If we don't practice meditation before we pass away, if we don't prepare for death while there is still time to do so, we can't penetrate the Dharma as it really is, and therefore we too, just like those 500 female devas, may fall into one of the four woeful states upon our deaths. Jika kita tidak berlatih meditasi sebelum kita meninggal, jika kita belum mempersiapkan kematian kita ketika masih terdapat waktu untuk melakukannya, maka kita tidak dapat melihat Dhamma sebagaimana apa adanya. Dan oleh karena itu, sama halnya seperti 500 dewi tersebut, kita bisa saja jatuh ke salah satu dari 4 alam menyedihkan tersebut setelah kematian kita. Subrahma and his remaining retinue of devas foresaw that they would suffer in the hell unless they change their way of living. Ya, Subrahma bersama dengan dewi pengikutnya mendapat penglihatan bahwa mereka akan menderita di neraka kecuali mereka mengubah cara mereka menjalani kehidupan. Urgency arose in them. Ya, rasa keterdesakan pun muncul dalam diri mereka. In the same way, if we knew that we would die in 7 days and suffer in hell, would we change our way of living? Would we focus on meditation practice in order to be free from such a destiny? Sama pula halnya jika kita mengetahui kita akan meninggal dalam jangka waktu 7 hari dan menderita di alam neraka, akankah kita mengubah cara hidup kita? Akankah kita memfokuskan diri kita pada praktek meditasi agar dapat terbebas dari tempat tujuan seperti demikian? When will you die? Kapan Anda akan meninggal? Where will you die? Di mana Anda akan meninggal? How will you die? Bagaimana Anda akan meninggal? Do you know? Apakah Anda tahu? If you know, what will you do? Jika Anda tahu, apa yang akan Anda lakukan? Oh, I'm going to die very soon. Better enjoy sensuality. Oh, saya akan meninggal dengan segera, lebih baik saya menikmati sensualitas. True? Benar demikian? May not be. Jangan sampai demikian.